Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wa bima'unatika yambalijul haqqu wa yastabin. Allahumma sholli ala nabiyyikal arabbis shadiqil amin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bertausiah dengan tema akhlak dalam kehidupan mahasiswa. Sebelum saya lanjut, mari kita lantunkan sholawat sebagai bentuk pujian atas kebesaran Allah dan atas nikmat yang telah kita terima sampai saat ini. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wabil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wabil awliya ijud lana bil ijabati. Hadirin rahimakumullah, akhlak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tak hanya bagi seorang mahasiswa. Pendidikan akidah akhlak penting untuk diterapkan tak hanya untuk lingkungan internal, tapi juga eksternal. Tak hanya untuk lingkungan rumah, keluarga, tapi juga bagi kehidupan kampus. Pendidikan akidah akhlak ini diharapkan mampu mewujudkan serta meningkatkan rasa keimanan para mahasiswa, dan juga dapat mewujudkan akhlakul karimah pada mahasiswa. Dengan insya Allah, dengan pendidikan akidah akhlak ini dapat menghantarkan para mahasiswa tak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, akhlak memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, tak hanya bagi kehidupan mahasiswa. Pendidikan akhlak ini harus diterapkan tak hanya untuk lingkungan internal, tapi juga eksternal. Tak hanya untuk lingkungan rumah, keluarga, tapi juga bagi kehidupan kampus. Pendidikan akhlak ini diharapkan mampu mewujudkan serta meningkatkan keimanan para mahasiswa, dan juga menghadirkan akhlakul karimah para mahasiswa. Dan insya Allah dengan pendidikan akidah akhlak ini dapat menghantarkan mahasiswa tak hanya pada kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendidikan akhlak ini mengarahkan para mahasiswa untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah, mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya, serta mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sejarah menunjukkan bahwa apabila akhlaknya kokoh, maka bangsanya kokoh. Dan apabila akhlaknya hancur, maka bangsanya pun ikut hancur. Terkait dengan pembinaan akhlak ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum wa munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Bila ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Para sahabat rahimakumullah, mari kita lihat. Ada orang yang rajin sholat,
tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang yang berzakat justru tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Ada orang yang baik sekali dengan temannya, tapi tidak sopan santun dengan dosen, guru, bahkan orang tuanya. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus bisa membedakan mana perilaku yang baik buruknya, sopan tidaknya, dan santun tidaknya. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus mampu memposisikan diri dalam berhadapan dengan siapa dan harus merespon seperti apa. Para sahabat rahimakumullah, mari kita cek. Ada orang yang rajin sholat tapi justru sudah kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang yang berzakat tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Ada orang yang baik dengan temannya tapi tidak sopan dengan dosennya. Kita sebagai seorang mahasiswa harus bisa memposisikan diri kita dalam berhadapan dengan siapa dan harus merespon dengan apa. Kita sebagai seorang mahasiswa harus bisa membedakan perilaku baik buruknya dan sopan dan tidaknya. Lalu bagaimana caranya agar kita beribadah dapat menghadirkan akhlak yang mulia? Tak ada cara lain selain mengeluarkan tuntunan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah telah memerintahkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Kata Allah, lihat Quran surah ke-51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk beribadah, maka Allah lah yang maha tahu bagaimana caranya kita beribadah agar menghadirkan akhlak yang mulia. Bahkan para ulama akan membuat bab khusus mengenai akhlak dalam beribadah. Lalu mengapa tuntunan Nabi SAW? Karena Nabilah yang berada dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki perilaku yang amat sangat agung. Kemudian daripada itu kan untuk nabinya. Lalu apa pengaruhnya untuk kita? Apa hubungannya dengan kita? Buka Qur'annya surah ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kemudian untuk para anak muda, ada Ashabul Kahfi yang dijelaskan pula dalam Al-Quran sebagai contoh lain dalam perjuangan para anak muda yang menjaga prinsip dan idealismenya. Allah berikan inspirasi bagi para anak muda yang memiliki karakter berani dan menjaga prinsip. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar ibadah yang baik dapat menghadirkan akhlak yang baik? Salah satunya adalah dengan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang unik. Apabila dikerjakan akan membuat yang ingat jadi lupa, yang lupa jadi ingat. Sholat itu tidak mudah, sholat itu sulit. Maka dari itu teman-teman sekalian, beratnya sholat ini akan meringankan, akan terasa ringan apabila kita mengerjakannya dengan cara raihan dan akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Kita tidak terfokus pada kata khusyuknya, tapi bagaimana cara dia mengerjakan ibadahnya sehingga khusyuk ini akan menghadirkan akhlak yang sempurna. Salat yang khusyuk adalah salat yang nantinya akan menghadirkan akhlak yang mulia. Khusyuk ini bisa kita latih teman-teman dengan menghadirkan perasaan sebelum salat. Orang yang salatnya bagus dan senantiasa melatih dirinya untuk beribadah dengan khusyuk, maka akan terlihat dari persiapannya sebelum salat. Bagaimana persiapannya? Dia mempersiapkan diri untuk menghadap sang Rabb-nya. Seperti mandi sebelum salat, menyempurnakan wudhunya, memakai wangi-wangian, berpakaian bagus, rapi, dan bersih. Kalau undangan orang aja sebelum kondangan kita mempersiapkan diri, masa undangan Allah kita tidak mempersiapkannya? Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, pendidikan akhlak ini sangat penting bagi kehidupan kita, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Apalagi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis dan memiliki akhlak yang mulia.
Dengan cara perbaiki sholatmu, sempurnakan ibadahmu, maka insya Allah akhlak mulia akan tertanam di dalam dirimu. Tidak ada yang merasa dirugikan ketika kita bisa melatih diri untuk berakhlak mulia dan menyempurnakan ibadah kita. Justru itu akan meningkatkan kualitas hidup kita dan insya Allah akan menghantarkan kita tak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal innaya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.